Kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata, melihat diri kita sendiri, melihat keluarga kita, melihat dunia ini, bahkan melihat diri kita. Bersyukur kita kepada Allah karena pagi ini kita masih diberi ketetapan iman untuk hadir bermajelis ilmu. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yes. Yay, SS. Fahir. Baik teman-teman, kita sambung ya yang kemarin. Kita sekarang di halaman 126. Kita sambung latihan di Iqra 4. Kita di ujung Iqra 4. Iqra 4 halaman 126 buku milenial. Iqra milenial. Lagi satu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya Allah, lompat-lompat tadi. Terima kasih kakak. Kasih tahu kakak, balas anunya kakak. Baik teman-teman, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khaufun 'alaihim wala khaufun 'alaihim. Huruf waw berharokat fathah, monyongkan dulu sekian detik bibir kita, baru harokatnya. Wala, wa, masuk ke huruf lam, la, Allah. Teman-teman, sentuhkan ujung lidah kita di langit-langit depan, pinggir lidah kita atau roksun lidah kita palingkan ya, palingkan pinggir lidah kita ke gigi, sentuhkan ke gigi, boleh gigi depan, boleh di gigi taring. Inhirab di huruf lam. Huruf lam al punya sifat lazimah jahar, tidak ada napas keluar. Al, teman-teman, antara mengalir dan tidak suara kita tawasud atau bainiyah. Allah tidak ada suara tebal, berarti dia istifal. Terhamparnya lidah kita. Teman-teman, tidak perlu melengketkan pangkal lidah, berarti dia inpitah. Islak, ringan suara yang dihasilkan. Ada inhirab. Yang mana inhirab itu tadi? Pinggir lidah kita, roksun lidah kita palingkan ke gigi atau kita sentuhkan. Boleh gigi yang di depan di atas, boleh gigi taring kita yang di sampingnya. Wala, la, panjang teman-teman. Bunda John, Masya Allah, berkah barokah. Terima kasih Bunda. Orang baik hadir pagi-pagi di majelis Umi. Teman-teman, ada White Sutebani, ada Bunda Jun. Teman-teman, mari kita sahabatkan mereka. Masya Allah, barakallah. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih orang baik. Semoga Allah memanjangkan umurnya Bunda Jun, siapapun beliau. Semoga Allah memberkahi hidupnya, memudahkan semua urusannya, mengalirkan rezekinya sederas air yang mengalir dari atas gunung. Wait Cutebani Ani untuk dan Bunda Jun ya. Semoga Allah mengijabah semua hajat-hajat kalian ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Katika waalaikumsalam. Kak Ayu waalaikumsalam. Selamat bergabung mujahidah Quran. Kak Peti amin ya rabbal alamin. Qabul ya rabb. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Teman-teman, bestiin mereka, orang-orang baik yang hadir di majelis kita, yang selalu menghidupkan majelis-majelis ilmu. Masya Allah ya. Baik, kita lanjut teman-teman.
Kita ke huruf kha. Ya, kita sedikit bahas tentang makhorijulnya. Kak Sof, waalaikumsalam warahmatullah. Wawa bunda, wawa, waalaikumsalam bunda. Semoga kabarnya baik ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ya Allah, ini gadisku apa? Khaufun, huruf kha. Teman-teman, ada napas keluar berarti dia hamas. Mengalir suara teman-teman, rohwa mengalir suara. Kita berikan harokat. Berarti dia tebal. Istilah terangkatnya pangkal lidah. Tidak perlu menempelkan pangkal lidah kita. Berarti dia inpitah. Semua huruf di tenggorokan kita, teman-teman, berat suara yang dihasilkan. Berarti ismat. Hamas, rohwah, istilah, inpitah, dan ismat. Kita bunyikan. Jangan senyum. Senyum kita mengurangi suara ketebalan. Teman-teman di bestiin, siapapun itu yang sedang bersedekah, teman-teman disahabatin ya. Lanjut. Kha, fathah. Ada waw sukun, berarti bacaan lain atau bunyi yang lembut. Teman-teman, bunyikan dengan lembut. Kenapa? Karena ada waw sukun. Waw sukun bunyinya u. Di huruf waw ada rohwah, berarti mengalir suara u. Khaufun. Masya Allah. Ini. Wala khaufun. Huruf fa domatain ketemu huruf ain, teman-teman, ada hukum izhar hal karena huruf ain huruf halki. Suara nun sukun di tanwin dibunyikan dengan jelas. Khaufun alaihim. Huruf ain lai. Kembali ada bacaan lain. Laihim. Hak kasroh hi. Ketemu huruf mim. Izhar dibaca jelas menjadi him. Wala khaufun alaihim. Selamat bergabung bunda-bunda soleha, mujahidah Quran. Baik, kita lanjutkan. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hati-hati di sini ya. Kita bahas wala panjang, ada fathah diikuti alif, mad tabi'i. Masuk ke kaidah tajwid, mad tabi'i zohir, berdiri sendiri. Ya'u, teman-teman, ada hamzah berharokat dhammah bertemu huruf waw sukun, panjang 2 harokat, dihukumi mad badal. Khusus untuk hamzah, apakah dia bisa dikatakan mad tabi'i? Ada, boleh. Kalau teman-teman menganggap ini mad tabi'i, boleh ya, karena memang panjangnya sama. Tapi dalam kaidah tajwid dia mad badal, 2 harokat. Lanjut, huruf ha doma terbalik, panjang teman-teman. Kenapa? Dihukumi mad silah qasirah. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Teman-teman, huruf ha kasrah ketemu huruf fa. Huruf fa kalau sukun kuat napas yang mengalir. Hamas rohwah hifzuhuma. Hati-hati, setelah huruf fa ada huruf zo doma. Kenapa? Karena kita seakan-akan langsung masuk ke huruf zo, hifzuhuma. Ya, kita bunyikan dengan sempurna huruf fa-nya. Karena huruf fa punya sifat ta'affuf.
harus disempurnakan bunyi f-nya. Hifzuhuma. Kita ulang. Hifzuhuma. Ini luar biasa hamas di sini. Keluarkan dulu napasnya, baru harokatnya. Hi. Masuk ke huruf fa sukun, napas yang keluar. Hifzuhuma. Kita berhenti di ma panjang. Ada fathah diikuti alif, mad tabi'i. Masuk ke kaidah tajwid, mad tabi'i zahir. Barakallah, Masya Allah, berkah barokah. Masya Allah. Terima kasih Hani. Panjang umur, sehat selalu adek. Lanjut. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma baina aydihim. Teman-teman, huruf ain sukun. Ya, sifat yang paling menonjol di huruf ain tawasud atau bainiyah. Ya'lamu ma ada fathah diikuti alif, panjang maknya. Mad tabi'i. Mad tabi'i apa? Zahir, berdiri sendiri. Masya Allah, barakallah. Lanjut. Baina. Bacaan lain dibunyikan dengan lembut atau dibunyikan dengan mudah. Huruf ya sukun bunyinya i. Ada sifat rohwa di huruf ya, mengalir suara, alirkan suara i. Baina. Jadi kita tidak boleh membunyikan baina. Tidak panjang ya, tidak panjang karena mad, tapi mengalir suara karena rohwa di huruf ya. Ai, kembali sama bacaan lain, alif berharokat hamzah, aidi. Ai-nya bacaan lain, di-nya mad tabi'i. Aidi, mad tabi'i kalimi, mad tabi'i yang ada di dalam kalimah. Him, suara mim sukun izhar, jelas. Him, hati-hati jangan him. Him. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Semoga pagi ini segar ya. Bahagia akhir pekan. Teman-teman yang baru bergabung, silakan disahabatin Uwaid Cute Bani. Orang baik ya. Orang baik yang selalu hadir di majelis kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa busra lil muhsinina wa busra lil muhsinina. Teman-teman, wa busra ada huruf shin. Kita bahas huruf shin. Masya Allah, adek pinternya. Sudah kak. Terima kasih kakak, panjang umur sehat selalu ki. Teman-teman, kita bahas huruf shin. Ash, angkat tengah lidah kita sampai menempel di langit-langit di atasnya. Ash, ada napas keluar kuat, hamas. Ash, mengalir suara desis rohwa. Kita beri harokat. Asya, tidak ada suara oo terdengar teman-teman. Istifal, terhamparnya lidah kita. Asya, tidak perlu melengketkan pangkal lidah di atasnya. Inpitah, suara yang dihasilkan berat. Kenapa harus berdesis? Ismat. Lanjut. Ada tapasyi. Apa itu tapasyi? Suara desis napas yang kuat keluar. Ya, jadi teman-teman, ketika membunyikan huruf shin, terangkatnya tengah lidah, kita dorong keluar napas kita dengan kuat. Asya. Jadi ketika sukun dia maka bunyinya bus, ro, huruf ro, r, panjang ya, berharokat fathah berdiri. Mad
mad asli. Masuk ke kaidah tajwid, mad asli muqaddar. Teman-teman, huruf ro kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Dan sekarang statusnya dibaca tebal. 2 harokat. Alif maksura tidak terbaca. Lilmuh. Teman-teman, li. Jangan le. Lilmuh. Huruf ha sukun. Napas kuat keluar. Keluar napas, mengalir napas. Muhsinina. Si huruf sin. Kalau ini huruf shin, ini huruf sin. Sin, teman-teman, sama-sama berdesis, tapi desis di huruf sin, desis sopir. Kita bahas huruf sin. As, ada napas keluar. Di mana makhorijulnya? Ujung lidah ke gigi seri bawah. As, teman-teman, ada napas juga keluar kuat, hamas. As, mengalir juga suara desis berarti rohwa. Asa, tidak tebal berarti dia istifal, terhampar lidah kita. Asa, tidak perlu melengketkan pangkal lidah inpita. As, berat karena harus berdesis ismat. As, suara desis sopir. Sopir artinya suara binatang atau hewan. Khusus untuk huruf sin, suara desisnya desis ular. As. Jadi huruf sin ketika sukun as diberi harokat, berarti desis dulu baru harokatnya. Sa, si, hus, muhsi, nina, nun kasroh, ni, panjang. Kenapa ada harokat kasroh diikuti alif, diikuti ya sukun? Umi ulang, ada harokat kasroh diikuti ya sukun. Mad tabi'i. Masuk ke kaidah tajwid. Mad tabi'i kalimi. Di dalam kalimah. Kita belum belajar waqaf, masih dibaca sempurna izhar. Lil muhsinina. Jadi beda sin, beda shin. Wa busra lil muhsinina. Idhum 'alaiha qu'udun. Idhum 'alaiha qu'udun. Alif berharokat berarti hamzah. Ada huruf zal sukun. Teman-teman, ini satu kata ya. Huruf zal tidak dibunyikan id. Teman-teman, huruf zal tidak dibunyikan id. Kenapa? Dia bukan syiddah, dia rohwah. Kita bahas huruf zal. Makhorijul huruf zal, kita tes. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Seakan-akan kita mau gigit ya ujung lidah kita di depan. Pinggir lidahnya, roksun lisan kita dikeluarkan sedikit. Ya teman-teman, kita tes apa saja sifatnya. Tidak ada napas keluar jahar. Ada mengalir suara rohwah. Jadi huruf zal rohwah, tidak boleh dibunyikan Lanjut. Izi tidak tebal, istifal terhampar lidah. Izi tidak menempelkan pangkal lidah inpita. Berat, ya, berat suara yang dihasilkan. Kenapa? Karena kita harus menahan nafas. Ismat, izi. Jadi teman-teman, huruf zal ada rohwah, harus mengalir suara. Bukan id. Ya, hum alai. Huruf ha dhamma hu, tambah hum, bukan hum. Ya, teman-teman, bukan hum. Jangan dikulum suara u. Suara u harus di ujung bibir karena u hasil dari waw sukun. Izhum alai. Teman-teman, lai bacaan lain. Status huruf ya harfulin karena ada status sebagai harfu mad. Harfulin. Ha
panjang. Ha ada fathah diikuti alif mad tabi'i. Masuk ke pembagian mad tabi'i. Mad tabi'i zohir, satu kalimah. Ha. Audun. Audun. Huruf ain. Huruf ain. Ai, au. Au. Jangan di atas, jangan di khoisum teman-teman ya. Kalau masuk di khoisum, bukan makhorijulnya huruf ain di khoisum. Huruf nun, sukun, dan mim. Au, dun. Hati-hati huruf dal. Huruf dal tidak punya hamas. Jangan tu ya. Dun. Ujung lidah menekan pangkal gigi seri atas. Doma bunyinya du. Karena double domanya ada suara en di ujungnya. Dun. Izhum alaiha qu'udun. Belum tahu caranya. Kak Usar belum tahu caranya apa, Kak? Afwan ini. Sudah bergabung, Masya Allah teman-teman ya. Teman-teman, Umi yang tidak sempat Umi jawab salamnya mulai dari atas sampai di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kita lanjut. Ada yang kurang jelas? Kak Zuifa, waalaikumsalam. Kak Bunda Rahma, Masya Allah. Terima kasih. Ya, top dan share-nya terlihat. Ikut bergabung Umi, selamat bergabung Kak Jasmiati. Kita hampir mirip namanya. Kak Bunda Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bunda sehat. Semoga Bunda juga ya. Kak Misius, waalaikumsalam. Teman-teman kita lanjut. Ya. Wa kana alaikum raqiba. Mau ikut gabung silakan Bunda Eli. Waalaikumsalam. Kak Limut. Selamat bergabung. Ini kenapa nggak mau turun ini tongsis anunya. Oh, turun. Kita lanjut. Wa kana huruf kaf. Wa kana. Waka huruf kaf. Adakah? Waalaikumsalam Kak Ari. Waalaikumsalam. Selamat bergabung semua teman-teman. Kita lanjut. Wa kana alaikum raqiba. Ka panjang. Ada harokat fathah diikuti alif mad tabi'i. Masuk ke pembagian mad tabi'i kalimi. Di dalam satu kalimah kana. Satu kalimat. Alai. Bacaan lain ya teman-teman, dilembutkan atau dimudahkan. Jangan dibunyikan alai ya. Walaupun ada suara i-nya tapi bukan e. Alai, lai, alaikum raqiba. Satu huruf ra dibunyikan tebal. Qi panjang. Qiba kasrah diikuti ya sukun mad tabi'i. Mad tabi'i kalimi di dalam kalimah. Ba kita bisa wakaf dengan memanjangkan bunyi ba karena huruf ba yang berfathatain. Kalau kita wakaf bunyinya ba jadi panjang ya. Tapi karena kita sekarang masih wasal, kita bunyikan ban. Suara n-nya dibunyikan dengan jelas, alifnya tidak terbaca. Ban. Wa kana alaikum raqiba.
Kita lanjut. Idh nada wa huwa makzumun. Kembali ada huruf zal. Teman-teman dibunyikan dengan bunyi idh nada wa huwa makzumun. Kita bedah. Huruf alif berharokat hamzah. Hamzah apa? Hamzah kotok. Huruf zal sukun, jangan dibunyikan seperti huruf ta. Dia bunyinya kalau sukun iz. Iz, bukan is, bukan it. Ya, iz. Ada rohwah di huruf zal. Nah, panjang. Ya, nada fathah diikuti alif mad tabi'i. Masuk di pembagian mad tabi'i, teman-teman. Mad tabi'i kalimi. Di dalam kalimah nada. Iz satu kalimah. Nada satu kalimah. Da-nya berharokat fathah berdiri sama panjangnya. Mad asli masuk di pembagian mad tabi'i. Mad asli muqaddar. Muqaddar artinya dikira-kira. Kita lanjut. Alif maksurah tidak terbaca. Wa huwa huruf ha doma diapit oleh dua huruf yang berharokat fathah. Jangan wa huwa, ya, jangan wa huwa. Huruf ha punya sifat khofa yang tidak boleh diberikan. Yang mana itu? Khofa artinya menyamarkan. Suara ha harus dibunyikan dengan jelas baru ditambah u. Ha, hi, hu, teman-teman. Wa huwa, jangan wa huwa. Mak, zu, huruf kaf. Mak, sidahnya dulu baru hamasnya. Tahan dulu suara kita baru keluar percikan napasnya. Mak, zumun, huruf zo, zi, zu, zumun. Jadi bukan zu, ya, bukan ju. Zu, doma ketemu waw sukun panjang. Ada mad tabi'i. Masuk di pembagian mad tabi'i. Mad tabi'i kalimi yang ada di dalam kalimah. Mim domah, mu. Domanya double, ada en di akhirnya. Mun. Iz nada wa huwa makzumun. Masya Allah, teman-teman. Bunda April, waalaikumsalam. Selamat bergabung, selamat datang. Ahlan wa sahlan bihudurikum, mujahid dan mujahidah Quran. Mari kita perbaiki pengucapan huruf-huruf hijaiyah kita. Kita lanjut. Kanu anhu mu'ridina. Kanu anhu mu'ridina. Ka, panjang ka-nya. Kenapa? Ada harokat patah diikuti alif. Ka, mad tabi'i. Mad tabi'i kalimi. Di dalam kalimah. Nu, teman-teman. Nun doma bunyinya nu, bukan no. Ketemu waw sukun, maka bunyinya nu. Kanu. Teman-teman, ada alif. Alif yang tidak terbaca. Alif hanya ditambahkan. Alif zaidah. Mad tabi'i kalimi. Sama ini. Dalam satu kalimah. Pembagian mad tabi'i. Ka dan nu masuk di mad tabi'i kalimi. Kita lanjut. Anhu. Huruf nun sukun ketemu huruf halki, huruf tenggorokan dihukumi izhar. Jadi sini dibaca jelas suara an-nya. Anhu. Huruf haknya doma. Ini kelihatan nggak, teman-teman? Ya, bentar. Kelihatan ya? Ketutup ya. Kurang kata sumi.
Naik dikit. Bagaimana? Sudah kelihatan ya? Ya, kita lanjut. Kita bunyikan anhumu, huruf H doma. Teman-teman, ketemu huruf mim yang doma juga. Hati-hati huruf H-nya. Jangan sampai anhumu, huruf ain doma. Afwan, mim doma ketemu huruf ain. Tawasud di huruf ain. Ridina, dod kasroh diikuti ya sukun di, ya huruf dod jangan dibaca di tapi dina. Mad tobi kasroh diikuti ya sukun, mad tobi di dalam kalimah berarti mad tobi kalimi. Ini kenapa begini? Kasih bagus coba. Kita lanjut. Ada pertanyaan teman-teman? Kak Peti sudah, alhamdulillah. Iya, tadi Umi juga lihat dia kurang naik. Kita lanjut. Walahum yahzanuna. Walahum yahzanuna. Wala, laknya panjang. Ada harokat fathah diikuti alif mad tabi'i. Huruf ha domah hu, suara u-nya di luar. Keluarkan napas dan suara dari tenggorokan paling bawah, tambah u di ujung bibir. Jadi bukan hum. Teman-teman, bukan hum. Kalau hum ya u-nya di dalam. U-nya di dalam, mimnya yang di luar, ketukar. U-nya di luar, mimnya di hidung. Walahum yahzanun. Kak Acan, cara betul membunyikan huruf dod. Kita bunyikan huruf dod. Ya, sebentar Umi selesaikan dulu ya. Mim sukun ketemu huruf ya dibunyikan izhar, suara em-emnya. Ada hukum berlaku. Hukum apa? Ketika mim sukun bertemu huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba, dia dihukumi izhar syafawi. Ya, izhar artinya jelas, syafawi huruf di asyapatan, di huruf di bibir. Jadi suara dibunyikan jelas. Apakah ada dengung? Ada. Ada gunnah, ada dengung lewat di khoisum. Suara izhar di huruf mim hanya lewat di khoisum. Hum yah. Hati-hati jangan hum. Ya, kenapa bisa hum? Ada me-nya karena tawasud di huruf mim tidak tertunaikan. Jadi alirkan suara em-nya. Yahzanuna. Huruf ha sukun. Kuat napas kita keluar, napas yang mengalir. Yahzanu. Huruf zai. Ada suara desis. Sebelum berharokat, desiskan dulu, baru harokatnya. Zanuna. Nuna. Nun domah. Nu ketemu waw sukun. Nuna. Mad tabi'i. Doma diikuti waw sukun. Masuk di pembagian mad tabi'i. Mad tabi'i kalimi. Di dalam kalimah. Kalau ini mad tabi'i zohir, berdiri sendiri, satu kalimat dia mad tabi'i. Walahum yahzanuna. Terima kasih Kak Ira. Teman-teman silahkan dibestiin. Teman-teman, mari kita beramal jariah, mari kita beramal soleh. Amal jariah, top screen, share dan komen. Nah, beramal soleh, silakan jawab salam-salamnya saudara muslim kita, saudara dan saudari muslim kita. Insya Allah, jadi amal soleh, amal jariah, teman-teman double ya. Nah, kita bahas huruf dod. Siapa tadi yang bertanya? Bunda Tinta, terima kasih. Masya Allah, berkah barokah Bunda. Mana tadi huruf dod? Umi dapat tadi huruf dod.
Di manakah kah huruf dod? Kasmiati waalaikumsalam. Lina Amir waalaikumsalam. Kaira waalaikumsalam. Huruf dod di bawah sekali teman-teman. Kita bahas huruf dod. Ini tungkai anunya Umi nggak bisa dikirim-kirim ke bawah ini. Waalaikumsalam. Teman-teman yang baru hadir, selamat datang, selamat bergabung. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kita ke huruf dod. Teman-teman, bahas huruf dod. Huruf yang tebal. Huruf dod. Teman-teman, pinggir lidah kita. Pinggir lidah, tepi lidah atau sisi lidah. Kedua-duanya, kiri dan kanan. Bukan yang di depan ya. Yang di samping. Pinggir lidah kita yang di samping, kiri dan kanan, kita angkat menyentuh gigi geraham. Ya, berarti di atas karena diangkat. Kita angkat menyentuh gigi geraham. Boleh di gusinya, boleh di langit-langitnya. Umi hanya bisa di giginya. Teman-teman, pinggir lidah kita menyentuh gigi geraham. Boleh dua-duanya, boleh hanya satu, kiri dan kanan. Umi terus terang hanya bisa kiri. Kita bahas apa saja sifatnya sampai dia berbunyi albo. Kita bahas. Tes. Sukunkan, beri hamzah di depannya. Teman-teman, tidak ada napas keluar, berarti jahar. Kita tes kembali. Ada suara mengalir. Teman-teman, rohwah. Huruf dod ada rohwahnya. Kita tes kembali melihat posisi lidah kita. Beri harokat fathah. Teman-teman, ada suara o-nya. Berarti istilah. Semua huruf-huruf yang ada bunyi vokal o-nya berarti dia huruf tebal. Kecuali lam dan ra. Istilah, terangkatnya pangkal lidah. Kita lanjut. Istilah, terangkat pangkal lidah. Kita lanjut. Teman-teman. Menempelnya pangkal lidah kita di langit-langit di atasnya. Jadi ketika membunyikan huruf dod, teman-teman tidak melengketkan pangkal lidah, maka teman-teman tidak memberikan hak idbaknya. Kita lanjutkan. Suara berat dihasilkan ismad. Teman-teman, istitolah. Apa itu istitolah? Memanjang, dari kata tawilun. Memanjang. Apa yang memanjang? Panjangnya makhraj huruf dod. Dari pinggir lidah kita di samping sampai ke belakang di pangkal lidah harus diangkat menyentuh di atasnya. Huruf dod. Jahar, rahwah, istilah, idbaq, ismat, istitolah. Kita bunyikan. Angkat pinggir lidah sampai menyentuh gigi geraham dengan pangkal lidah lengket di atasnya. Ya. 6 sifat lazimah di huruf dod harus ditunaikan. Jadi ketika teman-teman membunyikan huruf dod, pangkal lidah tidak melengket, berarti sifat idbaq tidak tertunaikan. Apakah salah? Salah. Sama seperti kita. Kalau hak kita tidak ditunaikan, bagaimana? Ya, kita lanjut. Semoga paham. Pinggir lidah boleh dua-duanya, boleh satu. Karena tidak semua orang bisa mengangkat pinggir lidah, ya, pinggir lidah dua-duanya menempel ke gigi geraham. Yang bisa semua nempel, biar tengah lidahnya nempel juga. Jadi boleh kiri, boleh kanan, tapi lebih bagus kalau bisa dua-duanya. Karena kenapa? Lidahnya akan melengkung di tengah untuk mengeluarkan suara ketika melengketkan pangkal lidah. Jadi boleh lebih bagus kalau dua-duanya, tapi terus terang Umi nggak bisa dua. Hanya pinggir sebelah kiri. Jadi huruf dod bukan so, ya. Jangan ada hamas, dia jahar.
Kalau ujung lidahnya Allah. Kalau ujung lidahnya ketika kita membunyikan huruf dhad Allah. Allah. Kalau Umi ya, dia ikut terangkat. Allah. Allah. Ikut terangkat. Allah. Ikut terangkat, teman-teman. Tapi ada juga yang mengatakan ujung lidah katanya sentuhkan ke gigi bawah. Allah. Allah. Kalau Umi ikut terangkat. Wallahu a'lam. Saya bisanya kanan. Nah, Kak Romi bisanya kanan. Memang orang beda-beda. Kekuatan urat di lidah beda-beda. Ada yang dua-duanya pinggir lidahnya. Ada yang hanya satu kiri. Ada yang belum bisa. Ya, yang belum bisa berjuang. Ayo, semangat mujahidah. Mujahid kita. Baik. Saya bisa. Kita lanjut. Semoga paham ya kakak ya. Berjuang, semangat. Semua huruf-huruf idbaq harus menempelkan pangkal lidah. Nah, inilah yang susah ya. Kalau istilah hanya mengangkat pangkal lidah, tapi idbaq harus menempelkan. Kenapa harus? Karena itu tanda kutip sama wajib. Harus sifat lazimah di huruf-huruf hijaiyah yang harus ditunaikan. Karena jika ada yang tidak tertunaikan, bunyi yang dihasilkan beda, bukan bunyi huruf tersebut ya. Semangat Bunda Teti. Baik, terima kasih teman-teman. Sekarang kita mari beramal jariah ya. Top layar share. Top layar. Tap ya, tap layar share. Karena salam. Kita lanjut. Wala yuhituna bi syai'in wala yuhituna bi syai'in. Huruf po sama huruf idbaq. Wala panjang, ada alif didahului fathah, mad tabi'i. Yuhi huruf ha, hi, ya-nya dhammah, yu jangan yo. Ya, yu, yuhitu huruf pod. Po, apo, iti, utu, tuna. Domah diikuti waw sukun, mad tabi'i. Bisyai, harokat fathah diikuti ya sukun, bunyi lain. Bisyai, syai huruf sin ya, bukan huruf sin, bukan bisai. Bisyai'in, hamzah kasratain, bunyinya in. Bisyai'in. Wala yuhituna bisyai'in. Wa tuni muslimina. Wa tu huruf hamzah sukun. Wa tuni muslimina. Huruf waw, awwa, ada hamzah sukun. Hamzah syiddah, jahar syiddah, istifal, inpitah, ismat, wa. Jadi ketika hamzah sukun bunyinya a, bukan a ya, bukan a tapi a. Wa tu huruf ta dhammah, tu ketemu waw sukun, tu mad tabi'i, masuk di pembagian mad tabi'i kalimi. Tuni sama mad tabi'i, huruf nun kasroh bunyinya ni, bukan ne. Ni kasroh ketemu ya sukun, mad tabi'i, statusnya sama, mad tabi'i kalimi, dua harokat. Kita lanjut. Muslimina, huruf sin didahulu mim, dhammah, mu tambah es, desis. Kenapa harus mengalir? Ada rohwah es ya, jadi bukan es,
bukan muslimi, muslimina. Tunaikan semua sifat-sifat lazimahnya huruf-huruf supaya bunyinya sempurna. Kalau kita tidak tunaikan rohwanya akan bunyi muslimi. Ya, bagaimana menghindarinya? Tunaikan rohwahnya. Muslimina. Lam kasroh li, bukan le. Mim kasroh mi, diikuti ya sukun panjang 2 harokat, dihukumi mad tabi'i. Masuk di pembagian mad tabi'i kalimi. Di dalam kalimah ada mad tabi'i. Kita belum wakaf, masih dibunyikan sempurna naknya. Wa tuni muslimina. Wa ma nahnu bimustaiqinin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tien Budiman. Terima kasih. Kita lanjut. Wa ma panjang ya, fathah, harokat fathah, tanda baca fathah, diikuti alif. Mad tabi'i. Masuk di pembagian mad tabi'i zohir. Satu kalimah. Ya, satu kalimat dia. Alifnya statusnya sebagai pemanjang. Mad, alif mad. Masuk ke huruf ha, sukun. Nah, alirkan napas dan suara kita dari tenggorokan bagian tengah. Nah, kenapa hanya napas dan suara yang dikeluarkan, Umi? Yang lainnya, kalau kita bunyikan nah, ikut istifalnya, ikut inpitahnya, ikut ismatnya. Ya, jadi yang paling menonjol di huruf ha sifatnya hamas dan rohwahnya. Keluar napas, rohwah mengalir suara. Suara apa dialirkan? Suara napas. Nahnu, nun domah nu. Lanjut, ba kasroh bi, jangan bemu ya, jangan bemus. Mu, mim domah mu, ketemu huruf sin sama. Bimustai. Lain, bacaan lain, ada harokat fathah, diikuti ya sukun, dibunyikan lembut. Huruf ya statusnya harfu lin. Kalau di sini harfu mad, kalau di sini harfu lin. Apa yang membedakan? Harokat sebelum ya sukun. Kalau harokat ya sukun sebelumnya fathah, status ya sukun harfu lin. Kalau harokat ya sukun sebelumnya kasrah, maka dia statusnya harfu mad, huruf pemanjang. Lanjut, ni mad tabi'i kalimi. Na bimustaiqinina. Wa ma nahnu bimustaiqinina. Fasayuhbitu a'malakum. Fasayuhbitu a'malakum. Teman-teman, huruf ha ya, huruf sin desisnya dulu baru harokatnya. Sa, ya doma yu, ada ha sukun sama, alirkan napas. Yuhbitu, po doma pu, tekan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, angkat sampai menempel pangkal lidah. Alif berharokat hamzah, ketemu ain sukun. Yang paling menonjol sifatnya adalah tawassut. Apakah sifat yang lain ikut? Ikut. Kita bunyikan a, tidak ada napas keluar, berarti terjahar, tertunaikan. Tawassutnya tidak tebal, bukan o. Kalau kita bunyikan o, teman-teman, salah. Dia istifal. Tidak menempelkan pangkal lidah, berat. Berarti semua sifatnya ikut. Ma lakum, mad tabi'i.
fathah diikuti alif. Mad tabi'i zohir. Satu kata. Satu kata teman-teman. La-nya satu kata, kumnya satu kata. A'malakum. Suara mim sukun dibunyikan dengan jelas. Umi Akila, bagaimana kabarnya Umi? Ini Al-Bukhari, Ani. Beliau Al-Bukhari di grup kita, di peripat kita. Beliau lagi di rumah sakit katanya. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan? Bunda Cindy, sudah bagus. Sudah bagus HP-nya. Oh iya. Nah, beliau Al-Bukhari. Bunda Al-Bukhari. Beliau lagi di rumah sakit, semoga sudah sehat ya. Kita lanjut. Ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi marji'ukum jami'an. Ada i, berarti hamzah berharokat kasroh ya. Alif berharokat kasroh. Hamzah. Hamzah apa? Hamzah kotok. Ada dua hamzah. Hamzah kotok, hamzah wasol. Lai, bacaan lain ya. Lain, ada ya sukun, statusnya harfulin. Ilai, hima, huruf ha kasro. Hi, jangan disamarkan teman-teman. Jangan ilaihi marji. Huruf mim fathah, ma ketemu huruf ro sukun. Huruf ro-nya dibunyikan tafhim. Keluar sifat aridohnya huruf ro. Apa itu aridoh? Kadang berubah-ubah. Bisa tebal, bisa tipis. Huruf ro. Selain 7 sifat lazimahnya masuk juga di aridoh. Sifat yang berubah-ubah. Marji'ukum. Marji, huruf jim. Aja, iji, uju. Bukan cacicu, bukan ci, ya. Kenapa tidak boleh? Karena kalau bunyi ci, teman-teman, ada percikan napas keluar. Huruf jim tidak punya hak dihamas, haknya dia dijahar. Ji'aukum. Huruf ain doma, au. Huruf kaf doma, ku, tambah kum. Jadi bukan kum, ya. Jangan kum, tapi kum. Ada mim sukun ketemu huruf jim. Mim sukun ketemu huruf jim dihukumi izhar. Izhar apa? Ketika mim sukun bertemu huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba dihukumi izhar syafawi. Izhar artinya jelas. Apa yang dibunyikan jelas, hukum berlaku. Mim sukun. Suara mim dibunyikan dengan jelas. Ja. Hati-hati, ada tawasud, jangan ya. Jami'an huruf jim, ja. Mim kasroh, an kasroh diikuti ya sukun. Mad tabi'i, status huruf ya-nya harfulin. Kalau di sini harfulin, kalau di sini harfu mad. Umi ketukar. Harfulin, harfu mad. An, kita masih bunyikan izhar tanwinnya, belum wakof. Tapi kalau wakof, ini panjang. 2 harokat, suara an dihilangkan. Ilaihi marji'ukum jami'an. Bunda Hikmah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini orang baik? Kita lanjut. Bunyikan, kita bunyikan ulang katanya. Ilaihi marji'ukum jami'an. Dilembutkan, dipelankan. Baik. Hadza syai'un ajibun. Dipelankan katanya. Hadza syai'un ajibun. Dipelankan katanya.
Hadza fathahnya berdiri dari panjang. Mad asli atau mad tabi'i sama. Za, hati-hati huruf zal. Jangan za, ya, bukan za, tapi za. Azza, azza. Hadza, fathah diikuti alif. Mad tabi'i. Masuk di pembagian mad tabi'i kalimi. Satu kalimat. Kalau ini mad tabi'i atau mad asli muqaddar. Alifnya statusnya alif pemanjang. Kita masuk ke huruf shin. Sya, sya, sya. Tambah i, ya sukun. Bunyinya i. Alirkan rohwahnya. Syai, syai'un. Ada hamzah, domatain, bunyinya un. Ada tanwin, bertemu huruf tenggorokan. Teman-teman, dihukumi izhar. Ketika nun sakinah atau nun sukun dan tanwin, ini yang namanya tanwin, bertemu huruf-huruf tenggorokan, maka dia dihukumi izhar hal. Suara en-ennya dibunyikan dengan jelas. Un'a, jadi jangan unna. Un'a, un'a, ajibun, jibun, ji, huruf jim, jibun, panjang, mad tabi'i, kasrah diikuti ya sukun. Huruf ba-nya dhamma bu, tambah tanwin en, bun. Hadza syai'un ajibun. Afril alaina sabran. Afril alaina sabran. Alif berharokat, hamzah ketemu huruf fa sukun. Keluarkan napas, alirkan suara. Suara apa dialirkan? Suara napas kita. Ya, ring, huruf ra kasrah, ri tarkik. Huruf ghain sukun, afril, afril, tebal ya. Ada istilah di huruf ghain. Jadi jangan tapi afril alaina. Huruf lam fathah diikuti ya sukun, dibunyikan lembut. Lai, alaina, na panjang. Ada harokat fathah diikuti alif, mad tabi'i. Alifnya alif mad. Mad tabi'i apa Umi? Mad tabi'i zohir. Berdiri sendiri, satu kalimat ini. Sabara, huruf sad. Asu, asu, isi, usu, su, si, su. Ya, huruf sad, huruf idbaq. Sob, huruf ba sukun, qalqalah. Huruf ba ketika dia sukun qalqalah. Apa qalqalah? Mantul atau kembali. Kembali kemana? Kembali menyebut nama asli hurufnya. Ab. Berarti sob. Sobron. Ron. Huruf ra. Fathah. Tarfim. Tebal. Ron. Suara ron. Ada en. Karena kita belum wakaf. Huruf alif belum difungsikan. Masih sebagai penambahan. Afril alaina sabran. Afril alaina sabran. Hati-hati huruf fa teman-teman ya. Ketika membunyikan huruf fa, apalagi dalam keadaan sukun ya, berikan hak-haknya. Apa saja? Hamas, rohwah, istifal, inpitah, islak. Tapi huruf fa ada sifat ta'affuf yang tidak boleh ditunaikan. Apa itu? Af. Jadi huruf fa harus kita bunyikan dengan jelas af-nya. Ya, af. Kalau kita tidak bunyikan dengan jelas af, kita tunaikan ta'affuf. Sedangkan ta'affuf tidak boleh diberikan. Af,
afril alaina sabran. Semoga paham ya. Jadi huruf fa sukun harus bunyi f. Ada tadi di sini ya, hifzuhuma, hifzuhuma. Suara f-nya harus jelas. Ada pertanyaan? Cute, Masya Allah. Ani, teman-teman yang baru hadir silakan disahabatin. Wait cute bani, ya, di sahabatin teman-teman. Begitulah cara kita bersilaturahim sesama saudara dan saudara muslim kita. Ya, silaturahim adalah salah satu amal soleh. Ya teman-teman, amal soleh itu. Jadi bahkan dalam hadis kita punya kewajiban untuk saling bersilaturahim kepada saudara-saudara muslim kita. Saudara dan saudari. Kita lanjut. Ba'duna bi ba'din, ba'duna bi ba'din. Huruf ain, huruf ain. Huruf ain tawassut paling menonjol. Kalau kita bunyikan tawassutnya dengan sempurna, ikut semua sifat yang lainnya. Bu, huruf dod sudah dibahas tadi, dhammah. Bu, na, panjang. Mad tabi'i, fathah diikuti alif. Biba, huruf ba kasroh, bi bukan b. Biba, kembali huruf ain. Biba bin. Biba'din, huruf dod kasroh tain, bunyinya din ya teman-teman. Masya Allah. Kita lanjut. Walaqad ji'tu, walaqad ji'tumuna, walaqad ji'tumuna. Ini di belakang selalu minta lembut, pelan-pelan. Teman-teman, top layar share. Ayo teman-teman, top layar share. Walaqad, huruf dal sukun, ada qalqalah. Huruf dal termasuk huruf qalqalah. Apa saja sifatnya? Jahar, syiddah, tertahan suara. Walaqad, qad, syiddah. Walaqad, qalqalah. Ada ad, ya. Jituma, ada syiddah juga di huruf hamzah. Jituma, afwan. Jitumu, panjang, mad tabi'i. Nah, mad tabi'i. Dhammah ketemu waw sukun. Harokat fathah diikuti alif. Mad tabi'i. Masuk di pembagian mad tabi'i. Ini mad tabi'i kalimi, ini mad tabi'i zohir. Jadi panjang-panjang ya. Dua harokat. Mad asli sama. Terima kasih Bunda Hikmah. Teman-teman, komal kita nyala. Baru 31 Kak. Kemarin dulu kita dibikin kaget. Kita lanjut. Iza raja'tum ilaihim, iza raja'tum ilaihim. Iza hamzah, za panjang dua harokat. Hati-hati huruf zal. Za bukan za. Za harokat fathah diikuti alif. Ini alif mad, ini hamzah kotok. Roja huruf ro tafhim. Raja'tum huruf ain tawasud. Ja'tum, mim sukun ketemu huruf hamzah, maka bunyinya izhar hal. Izhar syafawi, afwan. Izhar syafawi. No, mim sukun ketemu huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba, izhar syafawi. Raja'tum ilaihim. Lain.
status huruf ya-nya harfu lin. Him teman-teman kasroh diikuti mim sukun. Enggak tahu. Ya. Teman-teman, ayo kita kencengin top layarnya supaya kita latihan cepat. Ya, kita mau masuk ke Iqra 5. Satu lembar, Iqra 5. Ada yang mau bertanya, Umi? Saya belum paham ini makhorijul ini, silakan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Masya Allah. Ya, kita lanjut. Kak Peti, semangat, Kak. Semangat. Fartaqib yauma ta'ti. Masya Allah. Fartaqib. Teman-teman, kita bahas. Fartaqib yauma ta'ti. Ada huruf fa. Diikuti alif. Apakah dia alif mad? Teman-teman, status alif di sini sebagai hamzah wasol. Status alif di huruf fa yang diikuti oleh huruf ra sukun, dia hamzah wasol. Ya, ketika tidak ada huruf fa-nya maka bunyinya irtakib. Irtakib. Ya, ini fiil amr. Fartakib. Teman-teman, huruf ra dibunyikan tebal, tafhim. Kenapa? Statusnya dia diikuti harokat sebelumnya. Jadi harokat fathah sebelum huruf ra menandakan huruf ra dibunyikan tebal. Jangan far, tapi faru. Takib. Huruf ba sukun, qalqalah sugro. Kalau kita wakaf, qalqalah mutawassithah. Apa qalqalah sugro? Huruf qalqalah sukun asli di tengah kata kita baca wasol. Qalqalah sugro. Apa qalqalah mutawassithah? Huruf qalqalah sukun asli kita waqaf. Fartakib, kita berhenti, waqaf. Maka berlaku hukum qalqalah mutawassithah. Tapi kalau kita baca wasol, qalqalah sugro, qalqalah kecil. Fartakib yauma. Bacaan lain. Kak Zaidah, waalaikumsalam warahmatullah. Yauma ta'ti. Teman-teman, ada ini bacaan lain ya, sudah paham huruf wawnya harfulin. Waw sukun bunyinya u. Waw punya sifat rahwah, alirkan suara u. Yau. Jadi jangan yau. Yauma ta'ti. Ada harokat fathah ketemu hamzah sukun. Ya, syiddah. Ta'ti. Panjang ti-nya teman-teman. Kasro diikuti ya sukun. Ya, mad tabi'i. Mad tabi'i. Status huruf ya-nya harfu mad. Karena huruf ya kadang harfu lin, kadang harfu mad. Di sini statusnya harfu mad. Kita lanjut. Terima kasih Bunda Hikmah, luar biasa Bunda. Masya Allah. Ya teman-teman, ya top layar share. Wala sawfa yu'tika. Wala sawfa yu'tika. Wala sa kalimut. Terima kasih sudah absen. Saufa huruf sin fathah, sa desisnya dulu baru harokatnya. Sa. Kenapa ketika sukun saufa fathah diikuti alif. Sau bunyi lembut, lain dibunyikan dengan mudah. Huruf wawnya statusnya harfu lin. Lanjut, yu ain tawasud. Yu'tika. Teman-teman kasroh diikuti ya sukun.
Mad tabi'i. Mad tabi'i di mana? Di dalam pembagian dia masuk di mad tabi'i kalimi. Ka, huruf kaf kita belum wakaf ya. Wala sawfa yu'tika. I'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Teman-teman, ada alif berharokat. Apakah dia hamzah kotak? Bukan, hamzah wasol. Status di sini hamzanya hamzah wasol. Kenapa berharokat kasrah? Karena huruf ketiga berharokat fathah. Jadi rumus ya, ketika memberikan harokat di huruf hamzah wasol, teman-teman, huruf ketiga. Jadi kalau ada huruf waw di sini dibunyikan wa'amalu, hamzah wasol tidak berfungsi. Jadi ini statusnya hamzah wasol. Kenapa dia diberi harokat? Pertama, dia di awal kalimah. Kita mulai membaca di awal kalimahnya huruf hamzah wasol. Kenapa harokatnya kasroh? Karena huruf ketiganya harokatnya fathah. Kuncinya ketika huruf ketiga dimulai dari hamzah wasolnya 1, 2, 3 berharokat fathah dan kasroh, hamzah wasol harus kasroh. Ketika huruf ketiganya dimulai dari hamzah 1, 2, 3 berharokat domah, maka hamzah wasol harus harokat domah. Kapan hamzah wasol berharokat fathah? Di lam ta'rif. Kita akan bahas sebentar. I'malu, lu panjang, lu ada doma diikuti wasukun. Mad tabi'i. Mad tabi'i apa? Dilihat dari jenis mad tabi'i kalimi. Di dalam kalimah ada alif, tidak berharokat, berarti statusnya alif. Alif apa? Alif tambahan, tidak berfungsi. Kalau alifnya yang sebelumnya waw sukun tidak pernah berfungsi, berarti untuk apa hadir? Untuk translate atau untuk penafsiran. I'malu, lu ya, dua harokat. Ma sama mad tabi'i, tapi di pembagian mad tabi'i zohir, berdiri sendiri. Harokat fathah diikuti alif, itu yang mad tabi'inya. Lanjut, huruf shin kasra, shi ada hamzah sukun, syiddah, shi tum. Huruf ta doma, tu ada emnya karena mim sukun, tum. Jadi jangan tum ya, jangan tum, jangan di dalam, teman-teman. U-nya di luar, mimnya di khoisum. Shi tum. Alif zaidah, masya Allah. Teman-teman, paham dia sekarang ya. Umi ingat mereka pertama bergabung sama Umi, masya Allah, menggemaskan semua. Masya Allah, sekarang sudah paham alif zaidah katanya. Masya Allah, barakallahu fiik Bunda Wawa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mardiana. Bagaimana keadaannya Bunda? Semoga sudah sehat ya. Pinter ya. Dia bantu teman-teman ya, orang-orang yang sudah ikut tasin dia bantu. Umi tidak sebut tadi sebagai alif zaidah. Komen alif zaidah, masya Allah, barakallahu fiik. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Kak Gomi tes. Naam Kak Gomi, tes apa Kak? Kak Gomi mau tes apa? Kita lanjutkan. Bunda Sri, selamat bergabung Bunda Sri. Ini udah sibuk ini, keluar masuk. Masya Allah Umi, alhamdulillah banyak yang masuk Umi. Banyak, alhamdulillah, barakallahu fiik. Tadi saya nanya Umi, nanya apa? Umi gak lihat, silakan typing ulang. Umi nungguin. Umi bagaimana caranya untuk ikut bergabung dengan kelas mengaji? DM Umi sayang. Iya Umi. Iya. Jaga bela. Kak Gomi typing ulang. Umi tunggu di sini. Typing ulang apa pertanyaannya?
cara membedakan mengucapkan huruf po dengan huruf ta. Oh, Kak Adam. Kak Adam, tapi Kak Gomi tadi yang bertanya. Teman-teman ya, belum paham caranya menebalkan huruf. Oh, menebalkan huruf. Ya, sama ini. Kita pembahasannya ke Kak Adam. Cara membedakan mengucapkan huruf po dengan huruf ta. Baik, kita bahas huruf ta. Di mana huruf to ya? Nih. Ya, kita bahas yang dulu ini ya Kak Gomi ya. Kita ke Kak Adam dulu. Huruf ta, teman-teman, kenapa beda dengan huruf po sedangkan dia satu rumah, satu makhorijul? Huruf ta, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf po sama, ujung lidah menekan pangkal gigi seri atas. Kenapa beda membunyikannya? Karena sifat lazimahnya. Suara yang dihasilkan ketika kita membunyikan huruf-huruf hijaiyah itu karena sifat lazimahnya. Sifat lazimah menentukan bunyi setiap huruf. Kita tes huruf ta. Huruf ta, cara mengetesnya, bunyikan dalam keadaan sukun, beri hamzah di depannya. At, ingat, ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. At, teman-teman, tidak ada at, ta. Ada napas tapi syiddah dulu. Ada hamas. Kita seharusnya bahas syiddahnya dulu. Syiddah, tertahan suara. Syiddah, tidak ada suara mengalir. Ada napas keluar. Setelah syiddah, keluar napas. Percikan napas berarti hamas. Ada hamas, ada syiddah. Kita beri harokat fathah. Tidak ada suara tebal-tebal di dalam, menandakan bahwa pangkal lidah kita terhampar di bawah. Istifal, terhamparnya lidah. Ya, ada dua pembahasan tentang pangkal lidah. Satu, isti'la, terangkatnya pangkal lidah menandakan dia huruf tebal. Kedua, idbaq, menempelnya pangkal lidah menandakan dia huruf yang sangat tebal. Istifal. Semua huruf istifal pasti inpitah. Tidak perlu melengketkan pangkal lidah. Istifal, inpitah, berat suara dihasilkan karena kita menahan suara. Ta. Jadi bunyi huruf ta tipis karena istifal. Ta tipis karena istifalnya. Karena inpitahnya. Kita ke huruf po. Huruf po sama huruf ta makhorijulnya. Tekankan ujung lidah kita ke pangkal gigi seri atas. Kenapa ditekan? Ada syiddah. Kita lanjutkan. Apa saja sifat lazimahnya sampai dia bunyi po? Apa saja sifat lazimahnya sampai dia bunyi apo? Teman-teman, tidak ada napas keluar, berarti jahar. Sudah beda dengan huruf ta. Ini hamas. Lanjut. Syiddah. Tidak ada suara mengalir. Sama. Syiddah juga huruf ta. Kita beri harokat fathah. Kita mau menguji ketebalannya. Apo. Tebal. Ada suara o keluar di dalam. Walaupun di huruf hijaiyah tidak ada vokal o, tapi suara o yang dihasilkan ketika kita membunyikan huruf-huruf tebal karena tebalnya, karena terangkatnya pangkal lidah. Apo tebal, istila, terangkatnya pangkal lidah, menandakan bahwa dia huruf tebal. Sedangkan ini istifal. Istifal, istila. Kita lanjutkan. Apo, ada suara dari pangkal lidah yang menempel di dalam. Teman-teman, idbaq. Apa itu idbaq? Menempelnya pangkal lidah di langit-langit di atasnya. Jadi ketika membunyikan huruf po, harus kita tempelkan pangkal lidah. Tanda kutip, harus. Haknya huruf po. Ini idbaq, ini infitah. Idbaq, infitah. Lanjut. Apu, berat suara dihasilkan karena dia harus mengangkat pangkal lidah. Apo,
Apo, ada mantul teman-teman, ada mantul ketika dia sukun. Apa itu mantul? Qalqalah. Qalqalah mantul atau kembali. Kembali kemana? Kembali menyebut nama asli hurufnya ketika sukun. Tahan, baru qalqalahnya. Apo. Itulah perbedaan. Kenapa huruf ta tipis, huruf po tebal. Dari sifat lazimahnya. Satu makhorijul, satu rumah, tapi beda suara yang dihasilkan. Satu saudara, tapi beda sifatnya. Sama seperti kita. 5 kita bersaudara, tidak ada satupun sama sifatnya. Ada satu pendiam banget, ada satu ngomong terus. Sifat lazimah, sifat yang dimiliki sejak huruf itu ada. Sifat yang kita miliki sejak kita lahir, sifat lazimah. Ta, o, ta, o, bisa membedakan ya. Kita lanjut. Tadi pertanyaannya Kak apa ya? Kak siapa namanya? Belum paham cara menebalkan huruf. Itu tadi. Angkat pangkal lidah. Kalau dia huruf istilah. Ya, kalau dia huruf istilah. Huruf apa istilah? Huruf ghain, huruf qaf. Mana kau? Kalau dia huruf istilah, angkat pangkal lidah. Angkat pangkal lidah. Huruf qaf. Aqqa. Aqqa, qa, qa. Jangan senyum. Ya, jangan senyum. Senyum kita mengurangi suara ketebalan. Jadi semua huruf istilah harus mengangkat pangkal lidah. Ra dan lam kadang dibunyikan tebal, tapi tidak perlu mengangkat pangkal lidah. Karena dia bukan huruf istilah, tapi kadang dibunyikan tebal. Ya, jadi semua huruf istilah harus mengangkat pangkal lidah. Disitulah ya yang membedakan bunyi o dengan suara tebal huruf hijaiyah. Vokal o di alfabet kita bunyikan o di ujung bibir suara o-nya. Sedangkan di huruf hijaiyah harus mengangkat pangkal lidah. Berarti ada suara tebal di dalam dari pangkal lidah yang terangkat. Ko, 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 go, 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 kho, kho, kho. Ya. Teman-teman, 3 huruf istilah, 4 huruf, 7 huruf istilah, 4 huruf idbaq. Lebih-lebih huruf idbaq, ya. Huruf idbaq tanda kutip harus menempelkan, ya. Kata harus tanda kutip menempelkan pangkal lidah. Tidak sempurna bunyi huruf-huruf idbaq kalau tidak ditempelkan pangkal lidah. Kalau teman-teman bunyikan to, po, ya, tidak menempelkan pangkal lidah, satu sifat lazimah di huruf hijaiyah tidak tertunaikan. Bunyinya beda. Jadi cara menebalkan huruf-huruf, angkat pangkal lidah. Kalau idbaq menempel. Kalau huruf kha, huruf qaf, huruf po, huruf apa lagi? Ko, kha, gho. 3 huruf ini tidak perlu menempelkan pangkal lidah. Kenapa? Karena dia hanya istilah, bukan idbaq, tapi huruf po, zo, bod, dan sod harus menempelkan. Jadi teman-teman, ya, 7 huruf istilah, kha, so, do, gho, to, ko, zo, ya, teman-teman, mengangkat pangkal lidah. Tapi 4-nya huruf zo, bod, po, dan sod harus menempelkan pangkal lidah. Umi punya catatan kecil. Ya. Istilah hurufnya ada 7. Sedangkan idbaq ada 4. Semua huruf istilah teman-teman harus mengangkat pangkal lidah. Setiap huruf istilah belum tentu idbaq, tapi semua huruf idbaq sudah pasti huruf istilah. Semoga paham. Kak Rosmawati, terima kasih. Tak keluar napas, to, enggak ada suara ya Umi. Bunda Ida, huruf po jangan to, huruf ta itu.
Kalau bunda bunyikan huruf po-nya fitur ya, fitur ya, itu huruf tak doma. Salah besar ya. Bukan salah karena sifat lazimanya tidak diikutkan, salah karena mengganti huruf. Kalau sudah terganti huruf, teman-teman, apalagi yang satu makhorijul ya, salahnya bukan karena tidak ikut sifatnya, salahnya satu ayat. Merubah makna. Pasti, kalau terganti huruf, pasti terubah makna. Ada yang mau bertanya yang lain? Silakan. Tidak ada, kita lanjutkan. Kasih Umi, tinggal latihan. Tinggal latihan. Angkat pangkal lidah. Caranya kalau pagi-pagi air hangat ya dikulum, mendongak. Huruf kop, sebut huruf kop. Ko. Karena kunci dari keberhasilan kita membunyikan huruf-huruf istilah tergantung dari huruf qaf. Sempurna teman-teman membunyikan huruf qaf, maka sempurna semua huruf istilah. Huruf qaf. Jadi sempurnakan bunyi huruf qaf, baru kita latihan ke huruf lain. Angkat pangkal lidah. Kita lanjut. Berapa sekarang? Teman-teman 45K. Ayo, kencengin teman-teman. Kita latihan ya. Kita latihan mengucapkan bunyi-bunyi huruf idbaq. Huruf istilah. Kagumi naik nanti. Kita latihan. Terima kasih Bunda Rahma. Masya Allah teman-teman ya. Kita lanjut. Ini sudah. Tadi Hamzah Wasol sudah paham. Kita lanjut. Fituyanihim, ini huruf to idbaq, huruf gh sukun, masya Allah, berdampingan teman-teman. Ini jadi tugya ini. Kalau dibaca fitugyanihim, kalau bukan tuga maafkan Umi. Teman-teman, fitugyanihim ya'mahuna. Fitur yanihim, kita kasih lambat ya. Fitur yanihim ya mahuna. Fi huruf fa, keluarkan dulu napas kita, baru harokatnya kasroh, bunyinya fi ya. Huruf po udah dibahas tadi. Tur. Huruf po pi pu tu ketemu huruf ghain. Bagaimana bunyinya huruf ghain kalau sukun? Ya, jahar rohwah, suara nya rohwah yang mengalir. Angkat pangkal lidah, dia tebal, bukan ya, bukan. Angkat pangkal lidah, isti'la. Ya, ya, panjang ya-nya, ada harokat fathah diikuti alif. Nihim. Bunda Yuni, dari tebel katanya ke tipis. Yang tipis ke ikut. Ini kalau kita sempurnakan bunyi gh-nya ikut jadi yo. Yo nihim. Ya jangan. Kita huruf tipis senyumin. Huruf tebal di betein. Ya senyum. Muka bete ini. Ada idbaq, ada istilah. Ya senyum. Nihim, mim sukun ketemu huruf ya, dibunyikan izhar mimnya karena ada hukum izhar syafawi. Nihim ya mahuna, hati-hati huruf mim, jangan him. Ya, huruf ain tawasud. Ya mahuna, jangan ya mahuna. Kalau teman-teman ganti jadi ya mahuna, huruf hamzah
Ya, huruf hamzah ya mahuna. Apakah salah? Salah besar, lahan jali. Kesalahan yang bisa menimbulkan dosa. Kenapa? Terganti maknanya huruf kalimah. Ya, kalau terganti huruf. Jadi teman-teman, hanya karena syiddah dan tawassut bisa merusak makna satu ayat. Kenapa syiddah? Karena hamzah ya syiddah, sedangkan ain ya tawassut. Hanya beda begitu saja, bisa tertukar huruf. Ya mahuna hu, ya, haknya tenggorokan kita paling bawah. Keluarkan napas dan suara dari tenggorokan bawah, bunyinya u. Suara u di ujung bibir. Hu, jangan ho. Kalau bunyi ho itu di dalam. Hu na fi tughyanihim ya'mahuna. Kasihan huruf tebal. Kasihan katanya huruf tebal. Iya, diikut-ikutin ke tipis ya teman-teman. Ada orang ya, Umi sering senyum-senyum. Ada orang yang Umi sering menganggap, wah dia nggak bisa ini sebut huruf dhad. Ternyata yang dia tidak bisa huruf zal. Ya, jadi kadang ada orang, saya susahnya di huruf ini. Tapi di tes ternyata huruf istibaknya dapat. Apa yang tidak dapat? Huruf sinnya. Tidak bisa membedakan mana sin, mana shin, mana sa, mana zal, mana zai. Ta. Hati-hati teman-teman ya, status huruf ro. Fa'ak sarta huruf ta. Jidalana huruf jim. Jajiju, jaja, jiji, juju. Umi takut ini sebut huruf jim berulang-ulang, mengigau nanti. Jajiju, da huruf dal. Mana ini yang tadi? Huruf dal. Huruf dal tidak dibunyikan da. Tidak dibunyikan da. Kenapa? Sifat lazimah huruf dal ad, tertahan napas. Berarti dia jahar. Kalau kita bunyikan da ada napas. Berarti salah. Kita berikan hak hamas sedangkan hak dia jahar. Jidalana ada alif. Fathah diikuti alif berarti mad tabi'i. Masuk ke jenis-jenis mad tabi'i, mad tabi'i kalimi di dalam kalimat. Jadi alif ini alif mad, bukan alif kelam. Hati-hati. Lam, lana sama. Ada nun berharokat fathah diikuti alif. Na mad tabi'i. Pembagian mad tabi'i, mad tabi'i zohir. Kata ganti nahnu. Jidalana, jidalana. Iya, Umi saking seriusnya teman-teman. Pernah suatu hari ya, suatu hari konon, suatu hari pertama-pertama teman-teman gabung, Umi sinking inginnya karena kalau dibunyikan ca terganti ya jadi huruf lain. Umi paksa teman-teman ja ji malamnya ngigau. Umi tahu karena anaknya Umi kenapa tadi malam bunyi Umi ngucap ja ji. Astagfirullah, uniknya ya, suka duka bersamai teman-teman. Mungkin mereka menganggap ini Umi keras banget ya. Masya Allah, maafkan Umi. Fa'aksarta jidalana. ini bocil Umi ketawa-ketawa. Lanjut. I'malu ala makanatikum. I'malu ala makanatikum. I'malu. Ada alif berharokat kasroh, bukan hamzah kotok. Dia hamzah, tapi hamzanya hamzah wasol. Sama seperti tadi ya. Ini hamzah wasol di kata fi'il mudhari. I'malu. Teman-teman, ada dhammah ikuti waw sukun mad tabi'i.
Hati-hati huruf ain. Ngomong gini si bocil. Bunda ada huruf ain. Ain sukun tawasud. Jangan ganti jadi i malu hamzah. Hamzah syiddah i. Kalau ain tawasud i malu mad tabi'i kalimi. Ada alif tidak terbaca sebagai penambah saja. Kami terima kasih sudah absen. Bagus Umi, keras. Kalau nggak keras nggak bisa-bisa. Lanjut. Ala huruf ain. Ai, au. Jadi huruf ain bukan bunyinya bukan teman-teman. Di bawah, di tenggorokan kita bagian tengah. Bagaimana membunyikannya? Sukunkan, beri hamzah. Ya, tidak bisa Umi, teman-teman. Di leher kita ada kekuatan, ya. Di leher kita ada kekuatan. Nah, yang paham katup epiglotis, ya, tekan di situ. Satukan kekuatan kita di tenggorokan bagian tengah, baru bunyikan ya. Jadi kekuatan disatukan di tenggorokan tengah, baru kita bunyikan. Umi nggak tahu. Bayangkan kekuatan kita ada di tengah tenggorokan. Ai, au. Jadi jangan auzu, bukan au, tapi auzu. Ya, sampai bisa. Terima kasih Sumiati. Semakin banyak talaki sama Umi, semakin banyak salah, jadi tahu kesalahan kita. Kita lanjut. Ala, lamnya panjang. Kenapa panjang? Ada ini. Harokat fathah berdiri. Mad asli. Masuk di pembagian mad asli. Mad asli muqaddar. Ya, dikira-kira. Alif maksurah tidak terbaca. Maka mad tabi'i. Mad tabi'i apa? Kalimi. Fathah diikuti alif. 2 harokat. Natikum, huruf ta kasroh, ti, bukan t, tapi ti. Natikum. Mim sukun, ku tambah kum. Selamat bergabung teman-teman seiman. KPT sudah mencapai Umi. Alhamdulillah. Kita latihan. I'malu ala makanatikum. Ahmilu fawqa ra'si. Ahmilu. Apakah dia hamzah wasol atau hamzah qata? Ayo, yang sudah ikut tajwid. Ahmilu, teman-teman. Mim kasroh, huruf ha, napas dulu keluar. Alirkan suara napas kita. Rohwah. Rohwah artinya mengalir suara. Suara apa dialirkan di huruf ha? Suara napas. Milu fauqa. Bacaan lain, tapi huruf ha. Keluarkan dulu napas, baru harokatnya. Sama huruf ha. Fa. Ta'afuf. Fau. Kalau tidak ada napas keluar berarti alfabet huruf fa. Fauqa, huruf waw sukun. Status dia harfulin. Kenapa? Didahului harokat fathah. Harfulin. Waw sukun bunyinya u. Di huruf waw ada sifat rohwah, mengalir suara. Suara dialirkan, suara u. Fauqa. Jadi ini sering-sering Umi dengar dibunyikan fauqa atau fau, ya. Jangan dipanjangkan fa-nya, jangan diseret. Langsung fauqa ra si hamzah. Hamzah sukun. Ra siddah. Ini baru siddah. Ra. Kalau ini iya. Ra si hamzah kotok. Hamzah kotok.
Karena kalau hamzah wasol tidak pernah berharokat fathah kalau di huruf sukun. Dia berharokat fathah di alif lam. Ya kasroh diikuti ya sukun. Mad tabi'i. Mad tabi'i apa? Mad tabi'i kalimi di dalam kalimat. Jadi ini hamzah kotok ya. Kalau ada alif berharokat fathah diikuti huruf sukun, maka dia hamzah kotok. Kalau ada alif berharokat kasroh atau doma diikuti huruf sukun, berarti dia hamzah wasol. Kita lanjut. Kak Hade, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Kak. Kita lanjut. Wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Wa karihu, tidak ada tebal, semua huruf senyum. Haknya domah hu tambah u. Jadi hu ada alif tambahan ya. Rid wa huruf roknya kasroh berarti tarkik tipis. Ada huruf dal sukun. Teman-teman ya. Jadi jangan rid ya, jangan rid atau rid. Dia tebal. Istilah idbaq, rohwah dan siddah. Berarti ridwanahu wa, monyongkan sekian detik bibir kita baru harokatnya. Fathah diikuti alif mad tabi'i. Nahu mad silah qasiroh. Mad artinya panjang, silah terhubung, qasiroh ya, pendek dari kata kosor. Jadi mad yang pendek, penghubung yang pendek. Teman-teman, khusus untuk hak kinayah atau hak domir. Kalau domanya terbalik atau kasroh, ada hukum berlaku. Mad silah qasiro. Kalau huruf-huruf yang lain, teman-teman, domanya terbalik, tidak hukum mad silah. Sama mad tabi'i. Ya. Kita lanjut. Umi mau tanya, huruf fa ya berharokat fathah, ada alif berharokat, apakah dia hamzah wasol? Karena huruf sukun di sini. Ada hamzah, cuman kita mau tahu apakah dia hamzah wasol atau hamzah kotok. Sedangkan tadi Umi sudah pahamkan. Ya, ketika ada alif berharokat kasroh diikuti huruf yang sukun, berarti dia hamzah wasol. Kalau harokatnya kasroh, kalau harokatnya fathah, hamzah koto. Jadi ini hamzah koto. Fa'ah bapo bil madi. Po huruf po. Po ya, idbaq dan istilah. A'malahum. Hamzah koto. Alif berharokat fathah diikuti huruf sukun. Kalau dia kasroh berarti hamzah wasol. Ini fathah. A'malahum. Katuti hamzah koto. Naam, hamzah koto. Karena kita harus bisa membedakan mana hamzah koto, mana hamzah wasol. Kalau ini hamzah wasol, ini hamzah koto. Kenapa dia bisa hamzah koto? Satu, di tengah kalimat berharokat. Kalau hamzah wasol di tengah kalimat tidak berharokat dia. Jadi sini, teman-teman top layar share. Kita latihan. Saya di ujung ini. A'malahum mad tabi'i. Lahum, hati-hati huruf ha. Wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum fayuhfikum tabakhalu wa
adghanakum fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Ada ha, keluarkan napas, alirkan suara nafas. Fikum, huruf fa kasra, fi, ada napas keluar. Fikum tab, mim sukun ketemu huruf ta, izar, ya, izar syafawi. Tabkhulu, huruf kha, hati-hati ya, bukan ho. Kalau ho, hak kacamata tambah huruf o. Lu, teman-teman, mad tabi'i, doma ketemu huruf waw sukun. Ada alif sebagai alif tambahan, alif zaidah. Wayuh, huruf kha sukun. Kita bahas huruf kha. Huruf kha, punya hamas. Mengalir suara, ada ya, mengalir. Istilah, terangkatnya pangkal lidah menandakan dia huruf tebal. Huruf kha tebal, sukun bunyinya Jadi di sini yuh, jangan yuh, ya, jangan senyum. Yukhrij adghanakum, huruf dod, hamzah kotok, huruf dod sukun, lengketkan pinggir lidah kita, angkat pangkal lidah sampai melengket juga. Adghanakum. Kenapa panjang Umi? Bukan panjang karena mad, panjangnya karena ada rohwah di huruf dod. Adghanakum. Paham ya? Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Laqad, qalqalah sugro. Apa itu qalqalah sugro? Ada huruf qalqalah sukun asli di tengah kata, kita baca wasol. Tapi kalau kita wakob, qalqalah mutawassito. Apakah qalqalah hukum? Bukan, sifat di huruf-huruf qalqalah. Apa saja huruf qalqalah? Jim, kita mulai dari ba, jim, dal, po, dan kop. Baju di toko. Jadi ketika dia sukun di tengah kalimat, kita baca wasol, qalqalah sugro, qalqalah kecil, mantulnya kecil. Tapi kalau dia sukun asli, kita wakob. Boleh di tengah ayat, boleh di akhir ayat, kita wakob. Laqad, wakob. Qalqalah mutawassito. Ya, qalqalah sukun asli di wakob. Kita wakaf di qalqalah sukun asli. Kak Nur Ihwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Lanjut. Kana huruf kaf. Kenapa huruf kaf ada napas? Ada napas teman-teman, tapi bukan berarti bunyi ka, ya, kana, ada hamesnya. Panjang dia mad tabi'i, fathah diikuti alif. Mad tabi'i apa? Di pembagian mad tabi'i dia masuk di mad tabi'i kalimi. Mad tabi'i di dalam kalimah. Lakum fi, mim sukun ketemu huruf fa. Lakum fi. Ini kenapa enggak mau? Ya. Lakum fi ma, mim sukun ketemu huruf fa, izar syafawi. Fihim, fi mad tabi'i, masuk di pembagian mad tabi'i, dia masuk ke mad tabi'i zohir, ya. Terima kasih Bunda Sumarmi, berkah barokah dikasih kopi, semangat. Terima kasih. Lanjut.
Fihim, hak kasroh, hi, ketemu mim sukun, izhar hukumnya di sini. Izhar syafawi. Suara emnya jelas. Fihim. Apa itu izhar syafawi? Mim sukun bertemu huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba. Lanjut. Uswatun. Apakah dia hamzah kotok? Huruf sin, sukun asli, sukun. Suara dasis. Uswatun hasanatun, tamar buto domatawin. Tun, ya, suara an-annya jelas karena ada hukum berlaku. Ketika nun sukun dan tanwin bertemu huruf-huruf tenggorokan, izhar hal. Izhar syafawi dihukum mim sukun, izhar halki dihukum nun sukun dan tanwin. Izhar hal, semua izhar hukumnya dibaca jelas. Nun sukun dan mim sukun ketika dihukumi izhar masuk ke gunnah nakis. Jadi mereka ada gunnah walaupun hanya lewat di khaisum. Ya teman-teman, lanjut. Hasanatun, ha, sa, desisnya dulu. Natun, kalau kita baca wasol, suara ennya di ta marbuto, jelas. Tun, tapi kalau kita wakop, ta marbuto diganti jadi ha sukun. Hasanah, hamzah kotok. Iya, hamzah kotok. Hamzah kotok di sini karena di tengah kalimah, ya, dia di tengah kalimat, berarti hamzah kotok. Dan hamzah kotok kalau dia hamzah wasol di sini harusnya harokatnya kasroh. Itu menandakan dia bahwa isim ini, ya. Uswatun hasanah. Kita lanjut, kita latihan. Ada pertanyaan? KHD terima kasih sudah share. Ada pertanyaan teman-teman? Umi, saya tidak paham apa itu ini. Boleh. Saya tidak paham apa yang Umi sampaikan tadi masalah ini. Boleh. Kita bahas kembali. Kalau memang masih salah Umi, kita lemparkan ke teman. Teman-teman, top layar share. Ini ajak beraktivitas. Teman-teman, ada notif, teman-teman, ada notif. Ayo, top layar share. Adek pinjam dulu Umi tes, terbuka nggak Komal? Pinjam dulu HP-nya Adek. Kak Gini Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Bunda Embun, terima kasih sudah. Oh, Adek keluar dulu kalau begini. Jangan